Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Hamzah. Saya dari kelas pengolahan data terdistribusi jurusan Sistem Informasi Fakultas FTKE Universitas Nasional. Di sini saya akan menjawab soal UTS. Yang pertama, jelaskan mengapa diterapkan pengolahan data terdistribusi dalam suatu organisasi. Ada 4 jawaban di sini. Yang pertama, kinerja yang lebih baik karena data ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel sehingga pembebanan pada komputer atau server menjadi seimbang. Yang kedua, alasan ekonomis, yaitu bahwa merancang sistem yang terdiri atas jaringan komputer-komputer kecil atau sederhana dibandingkan dengan mengimplementasikan komputer tunggal yang canggih. Yang ketiga, alasan modularitas, yaitu bahwa sistem yang bekerja dalam basis data terdistribusi dapat dimodifikasi, ditambah atau dikurangi tanpa mempengaruhi modul lain atau sistem lain dalam basis data terdistribusi. Dengan pembagian lokasi data, jika terjadi masalah atau musibah pada sistem, tidak semua data terancam, melainkan hanya data pada tempat-tempat tertentu. Alasan organisasi dan otonomi pada sistem-sistem yang berpartisipasi, misalnya pada suatu kantor perusahaan terdapat beberapa departemen. Dengan pengolahan data terdistribusi, data-data perusahaan dapat disebar ke tiap-tiap departemen yang bertanggung jawab atasnya. Nomor 2, jelaskan beberapa resiko dalam pengolahan data terdistribusi. Yang pertama, masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat pengolahan data yang tersebar terlihat sebagai satu kesatuan. Administrator basis data mempunyai tugas ekstra untuk menjaga agar basis data yang tersebar di berbagai lokasi terlihat transparan. Di samping itu, pemeliharaan sistem-sistem yang berlainan lebih kompleks ketimbang pemeliharaan sistem besar yang utuh sebagai suatu kesatuan. Tingginya kompleksitas juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya. Masalah desain, yaitu bahwa desain yang dibuat harus memperhatikan arsitektur komputer yang terdiri atas sistem-sistem yang terpisah. Selain itu, juga memperhatikan data yang difragmentasi atau dipecah-pecah ke dalam lokasi berlainan. Perubahan dari pengolahan data terpusat menjadi terdistribusi juga menjadi masalah karena belum ada standar metodologi dalam konservasi DBMS terpusat menjadi DBMS terdistribusi. Yang ketiga, keamanan data, yaitu bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data, melainkan juga fragmen-fragmennya yang tersebar di berbagai lokasi, juga jalur komunikasi antar sistem. Yang keempat, kendala mempertahankan integritas, karena dalam menjaga integritas sistem melalui jaringan juga dapat memakan resource yang besar dari jaringan. Soal nomor 3, sebutkan tujuan utama perancangan database. Perancangan basis data memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama, memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan pengguna secara khusus dan aplikasi-aplikasinya. Yang kedua, memudahkan pengertian struktur informasi. Yang ketiga, mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan atau response time, processing time, dan storage space. Soal nomor 4, apa manfaat dan kerugian dari database terdistribusi? Keuntungan database terdistribusi. Yang pertama, pengawasan terdistribusi dan pengambilan data. Jika beberapa site yang berbeda dihubungkan, seorang pemakai yang berbeda pada satu site dapat mengakses pada site lain. Contoh, sistem terdistribusi pada sebuah bank memungkinkan seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lain. Yang kedua, reliability dan availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. Yang ketiga, kecepatan pemrosesan query. Contoh, jika site gagal dalam
sebuah sistem terdistribusi, site lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa site. 4. Otonomi lokal. Pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. Yang kelima, efisiensi dan fleksibel. Data dalam sistem terdistribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau desain atau salinannya dapat dihapus. Soal nomor 5, kerugian database terdistribusi. Kerugian database terdistribusi. Yang pertama, harga software mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database terdistribusi. Yang kedua, memungkinkan kesalahan lebih besar. Site-site beroperasi secara paralel sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritma. Adanya kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Yang ketiga, biaya pemrosesan tinggi. Perubahan pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Soal nomor 5, apa pemahaman dari replikasi data dan kapan biasanya replikasi data ini dilakukan? Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek database dari satu database ke database lain yang lokasinya terpisah secara fisik. Proses dilakukan secara real time antara master dengan slave. Proses replikasi terjadi setelah transaksi di master selesai. Pertukaran data secara buffering, data akan diletakkan dalam sebuah buffer terlebih dahulu, kemudian pada jangka waktu tertentu akan direplikasi ke disk slave. Baiklah, sekian jawaban UTS pengolahan data terdistribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.